Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kita belum berdoa ya? Oke, saya minta tolong disiapkan dulu. Ketuanya siapa? Ada. Oke, tapi ada izin ya. Oke, diwakilkan dulu, kita berdoa. Berdoanya dalam hati saja agar lebih khusyuk ya. Oke, silakan, dipersilakan. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Oke, anak-anak, sebelum saya memulai pelajaran lebih inti, saya ingin mengecek kehadiran. Kira-kira di sini yang tidak hadir siapa hari ini? Siapa? Nihil. Oke. Cuma Adam ya tadi yang ada tugas ya. Oke. Kemarin kalau nggak salah Ibu sudah memberikan sebuah materi pengantar kepada kalian. Masih ingat nggak kemarin materinya tentang apa? Struktur sosial. Oke, struktur sosial, pinter. Pengertian struktur sosial menurut Mbaknya? Pakai bahasa sendiri ya. Struktur sosial menurut saya yaitu merupakan peran atau status sosial yang didapat dari seseorang. Oke, merupakan peran atau status yang didapatkan dari seseorang gitu. Oke, ada yang lainnya yang mau berpendapat apa itu struktur sosial? Oke, coba saya ingin tahu pendapatnya dari Gilang. Apa itu Gilang? Struktur kemarin Bun, cerita tentang struktur itu apa coba? Hubungan timbal balik Hubungan timbal balik antara status dan peran. antara status dan peran. Boleh ada yang mau menyanggah? Farel mungkin? Apa coba? Struktur sosial adalah tingkatan yang ada di dalam masyarakat. Oke, tingkatan yang ada di dalam masyarakat. Yang lainnya, kan tadi udah cowok-cowok, sekarang cewek. Coba saya pingin Amirah. Struktur adalah? Coba, kemarin apa Amirah struktur? Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan pribadi. Oke, tatanan sosial. Coba, sekarang Ibu kasih gambaran. Biar kalian bisa menjelaskan lebih rinci apa itu struktur sosial. Oke, sudah? Terlihat apa itu? Struktur organisasi. Oke, ada yang bisa menjelaskan kepada saya bagaimana maksud dari struktur organisasi tersebut? Oke, coba. Yang bisa menjelaskan ada hadiah reward kok dari Bu Uun. Udah Ibu siapkan dari rumah. Oke, silakan. Tatanan peranan dari kedudukan seseorang. Oke, kira-kira di sini kedudukan atau posisinya ditempati paling tinggi oleh siapa? Oke, komite atau kepala sekolah. Kemudian peranannya gimana? Coba. Kalau dalam sekolah. Ini kan kita bicara struktur organisasi di dalam sekolah. Tadi Bu ada peranan dan ada struktur Bu atau posisi Bu kedudukan gitu ya. Kemudian ada peranan. Kan gitu tadi bilangnya ya. Struktur itu ada posisi dan peranan. Ada posisi atau status atau kedudukan. Kemudian ada peran. Oke. Coba kemarin Ibu tanya kepada kalian posisi dan peran itu bedanya apa kemarin? Masih ingat nggak? Kemarin coba, apa bedanya posisi sama peran? Posisi itu adalah status seorang, gitu ya. Kedudukan, saya sebagai seorang guru, maka perannya adalah mengajar. Oke, berarti di sini juga gitu. Struktur, ada seorang kepala sekolah, posisinya sejajar dengan komite, kemudian di bawahnya ada wakaf, wali kelas, guru, dan siswa. Oke, dibeda-bedakan ya posisinya ya. Oke, nah sekarang pada materi ini memang kita akan mempelajari secara lebih rinci apa fungsi dari struktur sosial dan ciri-cirinya. Kita kan sudah tahu pengertiannya kalau struktur sosial itu adalah tatanan. Ibaratnya dalam tubuh gitu ya,
struktur itu jaringan dalam tubuh kita. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengetahui soal grafik konsorsium 303 Kaisar Sambo yang beredar di media sosial. Tersebut telah didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Kriminal Polri. Menurut Dedi, saat ini mereka sedang fokus ke pasal pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir J. Sebelumnya ramai terkait grafik konsorsium 303 Kaisar Sambo beredar melalui media sosial. Grafik konsorsium 303 itu berisi keterangan sosok-sosok yang diduga terlibat dalam kasus judi online beserta perannya. Konsorsium 303 itu disebut dipimpin oleh Irjen Verdi Sambo. Dalam grafik tersebut juga disebutkan sejumlah bisnis ilegal yang di backup seperti tiket mobil, prostitusi, olah subsidi, serta palsu, penyelundupan elektronik, miras, tambang ilegal, hingga sholat palsu. Ayo, siapa yang mau berpendapat dulu tentang video itu? Putri, tentang video tadi tentang apa? Itu kasusnya Verdi Sambo. Oke, kasusnya Verdi Sambo, kira-kira tadi tentang apa videonya itu? Itu online. Coba apa? Tentang apa? Pelaku-pelaku yang Mm-mm. terseret Oke, dalam berdiri Mbak. Harus bisa. Tadi videonya tentang apa coba? tentang kasusnya Verdi Sambo. Nah, pelaku-pelaku yang terseret dalam kasus tersebut. Oke, pelaku-pelaku yang terseret dalam kasus tersebut dibuktikan dengan apa tadi Mbak? Kayak struktur gitu Bu. Kayak misal ini orang ini jadi pelakunya itu harus ngapain kayak gitu. Oke, Perbuatannya boleh ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Coba dijelaskan tentang video apa itu? Kasus ini kan tentang Verdi Sambo. Nah, di kasus Verdi Sambo ini itu kan kembali ketika ada satu pelaku yang terungkap, ternyata pelaku itu memiliki hubungan timbal balik dengan pelaku lainnya. Jadi sehingga bisa membuat kaitan Verdi Sambo. Oke, pintar. Berarti terungkap satu jaringan terungkap, yang lainnya bisa terungkap. Tadi Ibu bilang apa? Satu fungsi, kalau tidak berfungsi yang lainnya akan berpengaruh. Nah, ini satu terungkap berarti yang lainnya bisa terungkap. Gitu ya? Oke, pintar, kita tepuk tangan. Pintar. Nah, ini yang Ibu butuhkan gitu ya. Oke. Kita bagikan LKPD. Apa itu Bu LKPD? Lembar kerja. Nah, lembar kerja ini dikerjakan satu bangku. Gitu ya, sepasang. Wah, sendirian gimana nih? Sama Wahyu. Wahyu maju. Oke. Oke. Boleh dikerjakan di belakangnya. Boleh buka buku. Ya, satu bangku boleh nggak Bu jawabannya sama? Boleh, kan kerja sama satu bangku, ya. Jadi kamu ini satu kelompok, gitu ya, dengan sepasangmu. Oke, coba kita lihat nomor petunjuk belajarnya. Coba saya pingin Febri, Feb, bacain dulu petunjuk belajarnya Feb. Yang kerasa Feb ganteng-ganteng kok. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman. C. Kerjakan setiap langkah-langkah sesuai instruksi tugas. D. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan siswa. E. Diskusikan dalam kelompok pasanganmu dan konsultasikan dengan guru dalam mengerjakan tugas. F. Presentasikan hasil diskusi yang telah kalian susun. Oke, itu ya. Oke, tadi saya lupa ya. Tadi Mbaknya atas nama siapa tadi?
Syakwela ya. Yang Ibu bilang Syakwela tadi udah bisa jawab ini. Ada reward gitu kan. Ini silakan dulu. Mari menggemuk bersama Bu Uun. Tak kasih coklat-coklat. Iya. Jawab dulu dong nanti. Itu ya. Oke. Sampai lihat nomor 1. Setelah melihat tayangan video, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Apakah setiap masyarakat itu memiliki struktur sosial? Menurut kalian bagaimana struktur sosial itu dapat berkembang dalam masyarakat? Silakan sekarang dijawab soalnya. Nomor 1, diskusi dengan teman-temannya. Bu, boleh nggak Bu saya pakai HP? Boleh, tetapi hanya untuk mencari informasi di internet. Gitu ya. Oke, nomor 1. Apakah setiap masyarakat itu punya struktur? Ya punya, misalnya kayak gitu, jelasin. Iya Bu, contohnya kayak di sekolah, contohnya kayak di rumah, kayak gitu loh. Iya, apa misalnya kayak di sekolah. Sekolah itu kan punya struktur kepala sekolah, organisasi sekolah. Kalau di masyarakat ada enggak? Di desamu ada enggak? Nah, ada. Iya. Gak apa-apa, cuma 1 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap masyarakat memiliki struktur sosial? Ya, karena setiap masyarakat memiliki tatanan sosial dalam kehidupan dan adanya yang baik. 2. Bagaimana masyarakat? Saya berkembang untuk Oke, menurut kalian bagaimana struktur sosial itu dapat berkembang dalam masyarakat? Tadi jawabannya Najwa adalah struktur sosial berkembang dikarenakan pemimpin dan anggota lainnya melakukan peranan dengan baik dan tidak melakukan penyimpangan. Oke, ingin tahu pendapatnya dari Amalina? struktur sosial itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi semakin banyak kebutuhan masyarakat, maka struktur sosial juga akan banyak. Begitu. Oke, gitu ya, boleh kan? Bagaimana struktur sosial itu berkembang? 1, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakatnya sederhana, ya struktur sosialnya akan sederhana. Contohnya, suaranya ibu kok kayak artis nih. Kalau misalnya masyarakatnya suku pedalaman, strukturnya juga akan sangat sederhana, gitu ya. Hanya ada ketua adat dan masyarakatnya. Tapi kalau kita masyarakat modern yang hidupnya di kota, gitu ya. Misalnya di sekolah ada struktur sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Nomor 3. Sukanya nih dia nunggu. berdasarkan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, menurut kalian apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya struktur sosial di masyarakat? Kira-kira apa penyebabnya? Kekayaan. Oke, kekayaan dan kekuasaan. Ada yang lain? Diferensiasi sosial pada saat itu. Diferensiasi sosial pada saat itu, perbedaan pada saat itu bisa nggak? Coba. Berdasarkan klan dan juga berdasarkan profesi yang Oke, maksudnya itu kalau dia klannya, marganya dia terkenal gitu ya? Gitu ya? Bisa istilahnya membantu seseorang untuk mencapai posisi itu. Atau profesinya dia tinggi gitu ya? Atau bayarannya banyak gitu ya? Atau sesuatu yang dihargai sama masyarakat bisa mencapai posisi itu. Bisa ya, juga bisa berpengaruh. Oke, pintar. Saya pingin evaluasi dulu pelajaran hari ini. Hari ini berarti kita mempelajari tentang apa saja? Struktur sosial, kemudian ciri-ciri dan fungsi faktor penyebar. Nah ya, intinya kalau struktur sosial itu terdapat peran dan status.
Kemudian ciri-cirinya adalah dia bersifat abstrak, dinamis, kemudian kayak meliputi semua kebudayaan. Ada vertikal dan horizontal. Kemudian selalu berkembang, dinamis tadi. Sekarang adalah fungsinya sebagai kontrol sosial, kemudian identitas suatu kelompok, kemudian sebagai menanamkan disiplin dan sebagainya. Oke ya, itu ya yang kita pelajari. Oke, kira-kira dari pelajaran hari ini ada nggak sesuatu yang sulit ketika saya mengerjakan soal seperti ini? Apa? Coba, apa yang sulit dari pekerjaan soal semacam ini? Ini kan tipe-tipe soal Hobbes, soal yang istilahnya menyuruh sampean untuk berpikir tingkat tinggi, menganalisis apa yang terjadi di lingkungan. Kira-kira apa coba? Merangkai kata. Kayak merangkai kata. Karena belum terbiasa ya merangkai kata. Biasanya apa terbiasanya? Mencontreng jawaban. Gitu ya. Oke, ada lagi yang kesulitan kalian memahami? Kalau materi sudah paham? Paham ya? Oke. Kalau nggak paham gimana? Dipahamkan ya. Dipaksa paham ya. Harus paham. Oke, kalau nanti belum paham bisa tanya sama teman sebelahnya, gitu ya, atau nyari di internet boleh. Oke, anak-anak, Kamis ketemu saya lagi di PPL kedua, video kedua tentang diferensiasi sosial. Materi yang sangat kalian senangi, yaitu diferensiasi sosial. Kalian akan menganalisis berbagai keragaman yang ada di sekolah kalian. Itu ya. Kayak Diliaul ini dari mana? Amira dari mana? Putri dari mana? Gitu ya. Diliaul dari Cina. Faro dari Jepang. Oke. Ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini? Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, boleh minta tolong dibantu ini mematikan? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.